Tahukah Anda bahwa apa yang Anda lakukan pada jam pertama setelah bangun tidur dapat menentukan apakah Anda akan hidup hingga usia 90 tahun atau lebih? Ini mengejutkan namun nyata. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa mereka merusak umur panjang mereka setiap pagi sebelum mereka selesai sarapan. Dalam video ini, saya akan mengungkap 7 kebiasaan pagi yang dimiliki oleh orang-orang yang secara konsisten hidup hingga usia 90 tahun dan lebih. Dan yang terbaik, kebiasaan keempat hanya memakan waktu 30 detik, tetapi bisa menambah tahun pada hidup Anda. Ini adalah rahasia yang tidak akan diberitahu oleh kebanyakan dokter, tetapi buktinya tak terbantahkan. Izinkan saya menceritakan tentang Budi. Pada usia 65 tahun, Budi melihat teman-temannya mulai mengalami masalah kesehatan serius, masalah jantung, penurunan kognitif, masalah mobilitas. Namun hari ini, Budi berusia 93 tahun dan masih hidup mandiri, mengemudi mobilnya, dan bahkan menjadi relawan di taman komunitas lokal 3 kali seminggu. Apa rahasianya? Bukan genetika. Sebagian besar keluarganya hampir tidak hidup melewati usia 75 tahun. Perbedaannya datang ketika Budi menemukan dan menerapkan 7 kebiasaan pagi tertentu setelah menghadiri seminar kesehatan pada usia 65 tahun. Perubahan kecil ini sepenuhnya mengubah lintasan kesehatannya. Sementara teman sebayanya menurun, Budi justru berkembang. Ketika saya bertanya apa yang membuat perbedaan, dia menunjuk rutinitas paginya tanpa ragu. Apa yang saya lakukan pada jam pertama setelah bangun tidur telah menyelamatkan hidup saya, katanya kepada saya. Dan hari ini saya akan membagikan rahasia Budi kepada Anda. Apakah Anda siap untuk menemukan kebiasaan pagi yang dapat sepenuhnya mengubah kesehatan Anda setelah usia 60 tahun? Mari kita mulai. Kebiasaan pertama, hidrasi segera. Tahukah Anda apa yang terjadi di dalam tubuh Anda saat ini? Jika Anda belum minum air hari ini, darah Anda secara harfiah mengental, memberikan tekanan berbahaya pada jantung dan otak Anda. Sebelum kita mulai, saya akan sangat berterima kasih. Jika Anda menyukai video ini, Anda dapat membantu saya terus menyebarkan pelajaran tentang usia lanjut. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Jika Anda menyukai video ini, silakan komentar dengan angka 1. Jika tidak menyukainya, komentar dengan angka 0 agar saya tahu, sehingga saya bisa membuat video yang lebih baik untuk Anda. Sekarang mari kita mulai. Hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang berusia 100 tahun setelah bangun bukan memeriksa ponsel atau menyalakan TV. Mereka minum air. Dan waktu sangat penting. Peneliti nefrologi dan umur panjang terkemuka di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menemukan bahwa dehidrasi malam hari mempercepat penuaan hingga 31%. Dr. Yuliana Sari, Direktur Kesehatan Ginjal di Universitas Indonesia, menjelaskan, saat tidur, tubuh Anda menjadi semakin dehidrasi, menciptakan kondisi yang kami sebut pengentalan darah pagi yang memaksa jantung bekerja lebih keras dan merusak pembuluh darah kecil di otak dan ginjal. Kerusakan ini menumpuk seiring waktu dan secara dramatis mempercepat penuaan. Ambil contoh kisah Siti. Pada usia 72 tahun, dia menderita masalah ginjal kronis, kelelahan konstan, dan gangguan memori yang mengkhawatirkan. Dokternya mempertimbangkan dialisis. Tetapi ketika dia mulai minum 500 ml air segera setelah bangun sebelum bangun dari tempat tidur, fungsi ginjalnya meningkat 28% dalam 60 hari. Dokter, saya tidak percaya dengan perubahan pada hasil tes darah saya, kata Siti kepada saya. Dia bertanya obat apa yang saya minum dan saya bilang hanya air di pagi hari. Inilah yang perlu Anda lakukan. Mulai besok pagi, letakkan segelas air penuh di meja samping tempat tidur Anda sebelum tidur. Saat Anda membuka mata, sebelum kaki Anda menyentuh lantai, minum seluruh gelas itu. Bukan kopi, bukan teh, air. Suhu kamar adalah yang terbaik karena air dingin dapat mengejutkan sistem Anda. Jadikan ini wajib, seperti menyikat gigi. Organ Anda sangat membutuhkan hidrasi setelah berjam-jam tidur. Jangan buat mereka menunggu 1 menit lagi. Bisakah Anda berkomitmen pada kebiasaan sederhana ini yang dapat secara dramatis meningkatkan fungsi ginjal dan kesehatan kardiovaskular Anda? Orang-orang yang hidup paling lama di dunia tidak menganggap ini opsional. Ini penting. Apakah Anda sudah melakukan ini? Jika belum, kapan Anda akan mulai? Besok pagi bisa menjadi awal transformasi Anda. Kebiasaan kedua,
Paparan cahaya pagi alami. Apakah Anda merusak ritme sirkadian Anda setiap pagi tanpa menyadarinya? Jika Anda tidak mendapatkan cahaya alami dalam 30 menit setelah bangun, Anda kehilangan salah satu pemicu umur panjang paling kuat yang ditemukan oleh peneliti. Studi dari Institut Nasional tentang Penuaan menunjukkan bahwa paparan sinar matahari pagi dalam 30 menit setelah bangun meningkatkan produksi melatonin di kemudian hari hingga 73%. Dr. Ahmad Fauzi, peneliti utama kesehatan sirkadian dan penuaan, menjelaskan, paparan sinar matahari pagi memicu serangkaian proses hormonal yang menentukan segalanya dari kualitas tidur hingga metabolisme dan bahkan fungsi kognitif Anda untuk 24 jam ke depan. Melewatkan pemicu cahaya pagi ini dikaitkan dengan risiko 37% lebih tinggi untuk mengembangkan penyakit neurodegeneratif setelah usia 70 tahun. Pertimbangkan pengalaman Agus. Pada usia 75 tahun, dia berjuang melawan insomnia kronis yang berlangsung selama puluhan tahun. Dia mencoba segalanya mulai dari obat tidur resep hingga suplemen mahal. Tidak ada yang berhasil jangka panjang. Kemudian dokternya merekomendasikan perubahan sederhana. Habiskan 10 menit di luar segera setelah bangun, terlepas dari cuaca. Dalam 2 minggu, Agus tertidur lebih cepat dan tidur lebih lama. Tetapi yang paling mengejutkannya adalah manfaat tak terduga. Tekanan darah saya turun 15 poin dan kelelahan sore saya hilang sepenuhnya. Semua hanya dari duduk di teras dengan kopi pagi saya, alih-alih tinggal di dalam. Jangan tunggu 1 hari lagi untuk menerapkan kebiasaan yang mengubah hidup ini. Besok pagi, jadikan misi Anda untuk mendapatkan sinar matahari alami dalam 30 menit setelah bangun. Bahkan pada hari berawan, cahaya luar 50 hingga 100 kali lebih terang daripada pencahayaan dalam ruangan dan memberikan panjang gelombang kritis yang dibutuhkan otak Anda. Jika mobilitas menjadi masalah, cukup duduk di dekat jendela terbuka dapat membuat perbedaan. Di bulan musim dingin atau cuaca buruk, pertimbangkan lampu terapi cahaya medis sebagai suplemen. Tetapi cahaya alami selalu lebih unggul. Ini bukan hanya tentang tidur yang lebih baik. Ini tentang mengatur ulang jam biologis Anda untuk memperlambat penuaan di tingkat seluler. Apakah Anda bersedia memberikan tubuh Anda hadiah ini besok pagi? Apa yang menghentikan Anda dari melangkah keluar besok? Tubuh Anda secara harfiah menunggu sinyal ini untuk mengoptimalkan kesehatan Anda. Kebiasaan ketiga, gerakan ringan sebelum sarapan. Apa yang Anda lakukan sebelum kopi pagi dapat menentukan bagaimana sendi Anda terasa pada usia 80 tahun. Kebanyakan orang membuat kesalahan fatal dengan tetap diam sampai mereka sarapan, tanpa sadar memicu proses inflamasi yang mempercepat kerusakan sendi. Rheumatolog di Klinik Mayo menemukan bahwa gerakan pagi ringan mengurangi kerusakan sendi hingga 65% pada lansia. Dr. Lestari Wulan, Kepala Kedokteran Geriatri di Klinik Mayo, menyatakan, penelitian kami menunjukkan bahwa gerakan pagi sebelum makan mengaktifkan proses yang disebut autophagy, yaitu pembersihan seluler, yang sangat penting untuk umur panjang sendi. Kami mengukur perbedaan dramatis dalam penanda inflamasi antara lansia yang bergerak sebelum sarapan dibandingkan dengan mereka yang makan dulu. Ini mengubah hidup bagi Rina. Pada usia 68 tahun, dia dijadwalkan untuk operasi penggantian lutut setelah bertahun-tahun menderita nyeri artritis yang melemahkan. Sebagai upaya terakhir, terapis fisiknya menyarankan 7 menit gerakan ringan segera setelah bangun sebelum mengonsumsi apapun. Dalam 3 bulan, nyeri Rina berkurang begitu signifikan sehingga ahli bedahnya membatalkan operasinya. Saya pikir hari-hari aktif saya sudah berakhir. Rina berbagi. Sekarang saya bisa bermain dengan cucu saya lagi. Dan semuanya dimulai dengan beberapa menit gerakan pagi itu. Berikut adalah rencana tindakan Anda. Besok pagi, setelah minum air, tetapi sebelum makanan atau kopi, habiskan 5 hingga 10 menit melakukan gerakan pelumas sendi ringan. Ini bukan tentang olahraga intens. Ini tentang gerakan yang terasa nyaman. Cobalah gerakan melingkar kecil dengan pergelangan kaki, lutut, pinggul, bahu, dan pergelangan tangan Anda. Berdiri dan bergoyang perlahan dari sisi ke sisi. Sentuh jari kaki Anda jika bisa, atau hanya membungkuk sedikit ke depan. Kuncinya adalah gerakan ringan dan terus-menerus yang membangunkan sendi dan otot Anda. Bisakah Anda merasakan betapa kaku tubuh Anda di pagi hari? Itu memberitahu Anda sesuatu yang penting. Jangan abaikan. Jendela kesempatan kecil ini mengaktifkan jalur umur panjang yang tetap tidak aktif jika Anda diam.
Apakah Anda akan memprioritaskan beberapa menit ini besok untuk melindungi sendi Anda selama beberapa dekade mendatang? Bayangkan bergerak dengan mudah pada usia 85 atau 90 tahun. Mereka yang mencapai ini bukanlah orang yang beruntung secara genetik. Mereka hanya melakukan ritual pagi ini secara konsisten. Apakah Anda akan bergabung dengan mereka? Kebiasaan keempat, latihan pernapasan 30 detik. Kebiasaan pernapasan 30 detik ini adalah praktik umur panjang paling kuat yang dimiliki hampir semua orang berusia 90 tahun ke atas. Namun, kebanyakan orang mengabaikannya sepenuhnya. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa cara Anda bernapas di pagi hari menentukan respons stres Anda untuk sepanjang hari, berpotensi menambah atau mengurangi tahun dari hidup Anda? Peneliti dari wilayah zona biru di mana orang rutin hidup melewati usia 100 tahun mendokumentasikan bahwa orang-orang berusia 100 tahun mempraktikkan pola pernapasan tertentu yang mengurangi stres seluler hingga 48%. Dr. Hadi Pratama, yang mempelajari praktik umur panjang di Bali, Indonesia, melaporkan, kami mengukur perbedaan signifikan dalam penanda inflamasi dan hormon stres antara mereka yang mempraktikkan pernapasan pagi yang disengaja dan mereka yang tidak. Praktik singkat ini tampaknya mengaktifkan saraf vagus. Pada dasarnya memberitahu tubuh Anda bahwa aman untuk mengalokasikan sumber daya untuk umur panjang daripada kelangsungan hidup. Di desa-desa pegunungan Bali, di mana pria secara rutin hidup hingga akhir 90-an, Dedi mengamati ritual pagi di antara para tetua. Setiap pagi sebelum melakukan apapun, mereka akan berdiri di luar rumah mereka dan melakukan serangkaian napas ritmis dalam. Ketika peneliti mengukur variabilitas detak jantung dan kadar kortisol mereka, mereka menemukan pola yang mirip dengan individu yang jauh lebih muda. Seorang gembala berusia 96 tahun menjelaskan, saya bernapas di pagi hari untuk mempersiapkan tubuh saya untuk hari yang baik. Jika saya melewatkan ini, saya merasakannya pada siang hari. Energi saya turun, pikiran saya kabur. Berikut adalah praktik 30 detik yang dapat mengubah kesehatan Anda. Segera setelah air pagi Anda, dan sebaiknya sambil mendapatkan cahaya alami, lakukan teknik pernapasan 478. Tarik napas pelan melalui hidung selama 4 detik. Tahan napas Anda selama 7 detik. Kemudian hembuskan sepenuhnya melalui mulut selama 8 detik, membuat suara mendesis. Ulangi siklus ini 3 hingga 4 kali. Itu saja. 30 detik yang memberi sinyal kepada tubuh Anda untuk mengaktifkan jalur umur panjang daripada respon stres. Apakah ini terdengar terlalu sederhana untuk efektif? Ilmunya jelas. Praktik singkat ini memiliki efek terukur pada tekanan darah, inflamasi, dan hormon stres. Apakah Anda akan menginvestasikan 30 detik ini besok pagi? Ini mungkin merupakan pengembalian investasi tertinggi yang pernah Anda dapatkan untuk kesehatan Anda. Apakah Anda bernapas penuh saat ini saat Anda menonton ini? Mungkin tidak. Sebagian besar dari kita bernapas dangkal menggunakan hanya 30% dari kapasitas paru-paru kita. Mulai ubah pola itu besok pagi. Kebiasaan kelima, sarapan kaya protein dan serat. Apakah sarapan Anda diam-diam merusak peluang Anda untuk hidup melewati usia 90 tahun? Kenyataannya, apa yang kebanyakan orang Indonesia makan untuk sarapan secara aktif mempercepat proses penuaan mereka, dan banyak yang tidak menyadarinya sampai terlambat. Ahli gizi gerontologi telah mengidentifikasi pola sarapan tertentu di antara populasi berumur panjang yang mengurangi penanda inflamasi hingga 53%. Dr. Fitriani Lestari, peneliti utama di Institut Gizi Umur Panjang, menjelaskan, makanan pertama hari itu menentukan pola metabolisme yang memengaruhi segalanya dari sensitivitas insulin hingga tingkat mikroinflamasi. Penelitian kami menunjukkan bahwa makanan pagi yang mengandung setidaknya 25 gram protein dan 8 gram serat menciptakan lingkungan metabolisme yang mendukung perbaikan sel daripada kerusakan sel. Pertimbangkan pengalaman Hasan. Pada usia 68 tahun, dia didiagnosis dengan pradiabetes dan penanda inflamasi yang meningkat. Meskipun tidak kelebihan berat badan, dokternya memprediksi dia akan mengembangkan diabetes penuh dalam 2 tahun. Alih-alih segera memulai pengobatan, Hasan bekerja dengan ahli gizi untuk mengubah sarapannya. Dia beralih dari roti bakar dan kopi biasa ke makanan pagi kaya protein dan serat. 6 bulan kemudian, penanda darahnya telah normal sepenuhnya. Satu-satunya yang saya ubah adalah sarapan, tegas Hasan. Dokter, saya tidak percaya bahwa mungkin untuk membalikan tren hanya dengan mengubah 1 kali makan.
Berikut adalah formula makanan pagi Anda untuk umur panjang. Gabungkan sumber protein berkualitas tinggi, telur, yogurt Yunani, atau protein nabati jika Anda lebih suka, dengan makanan kaya serat, beri, biji chia, oats, atau sayuran. Tambahkan sumber lemak sehat seperti alpukat, kacang, atau minyak zaitun. Hindari karbohidrat olahan sepenuhnya sebelum pukul 10 pagi. Mereka memicu lonjakan insulin yang mempercepat penuaan. Bisakah Anda membuat perubahan ini besok pagi? Keindahan kebiasaan ini adalah tidak memerlukan waktu tambahan. Anda sudah makan sarapan. Anda hanya mengganti apa yang Anda makan untuk mengaktifkan jalur umur panjang alih-alih yang inflamasi. Apakah melanjutkan sarapan Anda saat ini sepadan dengan risiko kesehatan Anda setelah usia 70 tahun? Lakukan perubahan besok dan rasakan perbedaannya dalam hitungan hari. Apa yang akan Anda pilih untuk sarapan besok? Keputusan ini mungkin tampak kecil, tetapi efek kumulatifnya selama bertahun-tahun sangat besar. Kebiasaan keenam, koneksi sosial pagi. Ritual pagi yang lebih kuat daripada suplemen apapun untuk memperpanjang hidup Anda. Koneksi manusia yang bermakna. Tahukah Anda bahwa isolasi memengaruhi tubuh Anda secara dramatis, seperti merokok 15 batang rokok sehari? Apa yang tidak disadari kebanyakan orang adalah bahwa kapan koneksi ini terjadi hampir sama pentingnya dengan koneksi itu sendiri. Studi penting selama 80 tahun dari Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa koneksi sosial pagi meningkatkan umur panjang lebih signifikan daripada berhenti merokok atau berolahraga. Dr. Rudy Hartono, yang memimpin fase terbaru dari penelitian multigenerasi ini, menyatakan, kami menemukan bahwa peserta yang terlibat dalam beberapa bentuk kontak sosial yang bermakna sebelum pukul 10 pagi memiliki mortalitas semua penyebab 29% lebih rendah selama periode penelitian. Interaksi sosial pagi tampaknya mengatur pola neurotransmitter yang menguntungkan fungsi kardiovaskular dan kekebalan sepanjang hari. Di Bali, Indonesia, rumah bagi beberapa orang yang hidup paling lama di dunia, Nia mengamati pola yang menarik saat meneliti orang-orang berusia 100 tahun. Setiap pagi, tetangga akan berkumpul sebentar sebelum memulai hari mereka, beberapa hanya untuk 5 menit percakapan. Seorang wanita berusia 97 tahun menjelaskan, jika saya tidak berbicara dengan seseorang di pagi hari, sepanjang hari saya terasa salah. Kami saling memeriksa setiap pagi. Itulah cara kami hidup begitu lama. Ketika peneliti mengukur penanda inflamasi mereka dan membandingkannya dengan lansia yang terisolasi secara sosial, perbedaannya mencolok, setara dengan menjadi puluhan tahun lebih muda secara biologis. Berikut adalah 3 cara untuk memasukkan kebiasaan yang memperpanjang hidup ini besok pagi. Pertama, lakukan panggilan pagi singkat ke teman atau anggota keluarga. Bahkan 3 menit sudah cukup. Kedua, jika Anda tinggal bersama orang lain, ciptakan ritual check-in pagi yang bermakna daripada hanya berlalu seperti kapal di malam hari. Ketiga, jika Anda tinggal sendiri, pertimbangkan untuk menetapkan pertemuan pagi rutin dengan tetangga atau teman, bahkan sekali seminggu untuk memulai. Tidak bisa melakukan salah satu dari ini? Bahkan pertukaran ramah dengan barista atau pegawai toko mengaktifkan beberapa manfaat biologis yang sama. Kuncinya adalah menjadikan koneksi manusia sebagai bagian yang tidak bisa ditawar dari pagi Anda, seperti menyikat gigi. Apakah Anda bersedia memprioritaskan ini besok? Tubuh Anda secara harfiah tidak dapat berkembang tanpa itu. Tidak peduli suplemen atau regimen olahraga apa yang Anda ikuti. Siapa yang akan Anda hubungi besok pagi? Tubuh Anda menunggu sinyal kritis ini untuk mengaktifkan jalur umur panjang. Kebiasaan ketujuh, praktik rasa syukur terarah. Satu kebiasaan mental yang dipraktikkan oleh orang-orang berusia 90-an setiap pagi tanpa gagal. Rasa syukur yang disengaja, tetapi bukan saran samar untuk bersyukur yang pernah Anda dengar sebelumnya. Ada cara khusus untuk mempraktikkan rasa syukur yang mengaktifkan jalur umur panjang di otak dan tubuh Anda. Ahli saraf di Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa praktik rasa syukur pagi secara fisik merestrukturisasi otak yang menua dan mengurangi kortisol hingga 23%. Dr. Indah Permata, yang menghususkan diri pada neuroplastisitas pada orang dewasa yang menua, menjelaskan, kami benar-benar dapat melihat perubahan otak pada pemindaian fMRI ketika lansia mempraktikkan rasa syukur terarah secara konsisten di pagi hari. Korteks prefrontal, yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan regulasi emosi, menunjukkan pola aktivitas yang meningkat mirip dengan otak yang jauh lebih muda. Tetapi waktu sangat penting.
Efek ini secara signifikan lebih kuat ketika dipraktikkan dalam 1 jam setelah bangun. Kisah Wulan menunjukkan ini dengan kuat. Pada usia 74 tahun, dia berjuang dengan hipertensi yang tidak merespons baik terhadap pengobatan. Kardiolognya khawatir tentang fungsi jantungnya. Setelah belajar tentang penelitian rasa syukur, Wulan memulai praktik rasa syukur pagi sederhana yang difokuskan secara khusus pada tubuh dan kesehatannya. Dalam 3 bulan, tekanan darahnya telah stabil dan variabilitas detak jantungnya, penanda kunci kesehatan kardiovaskular, telah meningkat 31%. Dokter, saya bertanya obat apa yang saya ubah. Wulan berbagi. Ketika saya bilang itu hanya pola pikir pagi saya, dia skeptis sampai dia melihat pembacaan yang konsisten dari waktu ke waktu. Berikut adalah praktik rasa syukur 2 menit yang mengubah kesehatan Wulan. Segera setelah latihan pernapasan Anda, letakkan tangan Anda di atas jantung Anda. Sebutkan 3 bagian spesifik dari tubuh Anda yang Anda syukuri dan mengapa. Misalnya, saya bersyukur atas mata saya yang memungkinkan saya melihat wajah cucu-cucu saya. Saya bersyukur atas kaki saya yang masih membawa saya kemana saya perlu pergi. Saya bersyukur atas jantung saya yang telah berdetak setia untuk saya selama ini. Kuncinya adalah spesifisitas dan mengarahkan rasa syukur ke tubuh Anda, bukan hanya keadaan. Ini bukan pemikiran magis. Ini menciptakan perubahan terukur dalam fungsi sistem saraf yang memengaruhi segalanya dari tingkat inflamasi hingga respons kekebalan. Apakah Anda akan mencoba praktik 2 menit ini besok pagi? Tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan peralatan khusus, dan benar-benar dapat menambah tahun pada hidup Anda. Sudahkah Anda berterima kasih kepada tubuh Anda hari ini atas semua yang dilakukannya untuk Anda? Atau apakah Anda fokus pada apa yang salah dengannya? Perspektif Anda secara harfiah mengubah fisiologi Anda. Sekarang Anda tahu 7 kebiasaan pagi yang dapat mengubah kesehatan Anda setelah usia 60 tahun dan secara dramatis meningkatkan peluang Anda untuk bergabung dengan kelompok elit orang berusia 90 tahun ke atas yang bersemangat. Anda tidak perlu sempurna. Bahkan mengadopsi hanya 3 dari kebiasaan ini dapat menciptakan perubahan signifikan dalam lintasan kesehatan Anda. Ingat Budi, dia mulai dengan hanya 2 kebiasaan dan menambahkan yang lain secara bertahap. Kuncinya adalah mulai besok, bukan menunggu waktu yang sempurna yang tidak pernah datang. Rutinitas pagi Anda secara harfiah memprogram tubuh Anda untuk tetap muda atau untuk menua. Mana yang akan Anda pilih? Kebiasaan ini bukanlah kemewahan opsional. Mereka adalah praktik penting bagi siapa saja yang ingin tidak hanya mencapai usia 90-an, tetapi tiba di sana dengan energi, kejernihan, dan tujuan. Kebiasaan pagi mana dari 7 ini yang akan Anda terapkan besok? Diri Anda di masa depan mengandalkan keputusan yang Anda buat sekarang. Jika Anda menemukan informasi ini berharga, silakan tekan tombol suka dan berlangganan untuk lebih banyak rahasia kesehatan yang mengubah hidup yang tidak pernah ditemukan oleh kebanyakan orang di atas 60 tahun. Kebiasaan pagi mana dari 7 ini yang sudah Anda lakukan? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Bagikan video ini dengan seseorang yang Anda sayangi. Ini mungkin saja menjadi hadiah yang menambah tahun pada hidup mereka.